Kota Tarim yang terletak di lembah Hadramaut, Yaman, memiliki sejarah panjang yang telah tercatat oleh berbagai sejarawan, termasuk sejarawan Muslim. Menurut catatan mereka, sejarah Tarim sebelum Islam mencakup periode yang kaya dengan peradaban dan pengaruh budaya. Tarim diyakini sebagai salah satu kota tertua di Yaman. Menurut sejarawan Muslim seperti Al-Hamdani, kota ini telah ada sejak zaman kuno dan merupakan pusat peradaban yang penting di wilayah Hadramaut. Kota ini didirikan oleh suku-suku Arab kuno dan namanya dikaitkan dengan Tarim bin Hadramaut, salah satu keturunan Kahtan, nenek moyang bangsa Arab Selatan. Sebelum Islam, Tarim dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting di jalur rempah-rempah dan perdagangan antara Arab Selatan, India, dan Afrika Timur. Kota ini menjadi penghubung antara dunia Mediterania dan Asia, menjadikannya kaya dan makmur. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Tarim menganut agama-agama kuno seperti penyembahan berhala dan kepercayaan lokal. Beberapa catatan menunjukkan pengaruh agama Yahudi dan Kristen di wilayah ini. Tarim juga menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dengan tradisi sastra dan puisi yang berkembang di kalangan suku-suku Arab. Menurut sejarawan Muslim, Islam masuk ke Tarim pada abad ke-7 Masehi ketika delegasi dari Nabi Muhammad tiba di wilayah Hadramaut. Kota ini kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Yaman. Setelah masuk Islam, Tarim mengalami transformasi besar-besaran, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Sejarawan Muslim seperti Al-Hamdani, Al-Mas'udi, dan Ibnu Khaldun sering menyebut Tarim dalam karya-karya mereka, menggambarkannya sebagai kota yang makmur dan berperadaban tinggi. Mereka mencatat bahwa Tarim memiliki sistem irigasi yang maju, bangunan-bangunan megah, dan masyarakat yang terorganisir dengan baik. Peninggalan arkeologi di Tarim, seperti reruntuhan kuil dan sistem irigasi kuno, menunjukkan kemajuan peradaban kota ini sebelum Islam. Beberapa prasasti dan artefak yang ditemukan di wilayah ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Tarim pra-Islam. Secara keseluruhan, sejarah Tarim sebelum Islam mencerminkan kekayaan budaya dan peradaban yang menjadi dasar bagi perkembangan kota ini setelah kedatangan Islam. Sejarawan Muslim memberikan gambaran yang mendetail tentang peran penting Tarim dalam konteks sejarah Arab Selatan. Kota Tarim yang terletak di Hadramaut, Yaman, memiliki sejarah panjang dan kaya, terutama pada masa awal Islam. Menurut sejarawan Muslim, Tarim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan peradaban Islam. Berikut adalah gambaran sejarah Tarim pada masa awal Islam. Sebelum kedatangan Islam, Tarim sudah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di wilayah Hadramaut. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban kuno di Arab Selatan. Setelah Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada penguasa Hadramaut, Al-Harits bin Abd Kilal, pada tahun ke-7 Hijriah, penduduk Tarim mulai memeluk Islam. Proses Islamisasi berlangsung damai, dan Tarim menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Islam. Tarim dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Banyak ulama dan mubaligh dari Tarim yang berperan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Afrika Timur, dan India. Keluarga Alawi, keturunan Nabi Muhammad melalui Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, menetap di Tarim dan menjadi tokoh utama dalam dakwah dan pendidikan Islam. Pada abad-abad awal Islam, Tarim menjadi pusat pembelajaran agama, sains, dan sastra. Banyak madrasah dan perpustakaan didirikan di kota ini. Ulama-ulama besar seperti Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, abad ke-17, berasal dari Tarim dan memberikan kontribusi besar dalam bidang tasawuf dan keilmuan Islam. Tarim juga menjadi pusat perdagangan yang penting, menghubungkan Yaman dengan wilayah lain di dunia Islam. Kota ini dikenal dengan produksi kemenyan, wewangian, dan barang-barang berharga lainnya. Tarim menjadi salah satu pusat perkembangan tasawuf, sufisme, dalam Islam. Banyak tarekat sufi yang berkembang di kota ini, seperti tarekat Alawiyah,
yang memiliki pengaruh besar dalam spiritualitas dan kehidupan sosial masyarakat. Pada abad-abad berikutnya, para ulama dan pedagang dari Tarim berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, Indonesia, dan Malaysia. Mereka membawa ajaran Islam yang moderat dan berakulturasi dengan budaya lokal. Tarim dikenal dengan arsitektur Islamnya yang indah, termasuk masjid-masjid kuno, rumah-rumah tradisional, dan perpustakaan yang menyimpan manuskrip-manuskrip berharga. Masjid Al-Muhdar dengan menaranya yang tinggi menjadi ikon kota ini. Menurut sejarawan Muslim, Tarim adalah kota yang memiliki peran strategis dalam sejarah Islam, baik sebagai pusat keilmuan, dakwah, maupun perdagangan. Kota ini menjadi saksi perkembangan Islam sejak masa awal hingga menjadi pusat peradaban yang berpengaruh di dunia Muslim. Warisan Tarim terus dilestarikan hingga hari ini, menjadikannya salah satu kota bersejarah paling penting di Yaman. Kota Tarim yang terletak di lembah Hadramaut, Yaman, memiliki sejarah panjang dan kaya, terutama pada masa dinasti Rasuliyah. Dinasti ini didirikan oleh Rasulid, seorang keturunan dari Rasul, yang merupakan seorang gubernur yang diangkat oleh dinasti Ayyubiyah. Berikut adalah gambaran sejarah kota Tarim pada masa dinasti Rasuliyah menurut sejarawan Muslim. Dinasti Rasuliyah didirikan oleh Al-Mansur Umar bin Ali Ar-Rasuli, yang awalnya adalah seorang gubernur yang diangkat oleh dinasti Ayyubiyah. Ia memproklamirkan kemerdekaan dari Ayyubiyah dan mendirikan dinasti sendiri pada tahun 1229 Masehi. Dinasti ini berpusat di Zabit, Yaman, tetapi pengaruhnya meluas ke berbagai wilayah, termasuk Hadramaut dan kota Tarim. Tarim telah lama menjadi pusat keilmuan dan spiritual Islam, terutama sebagai pusat penyebaran ajaran Sufi dan mazhab Syafi'i. Pada masa dinasti Rasuliyah, kota ini semakin berkembang sebagai pusat pendidikan dan keagamaan. Banyak ulama, sufi, dan cendekiawan Muslim yang berasal dari atau menetap di Tarim menjadikannya salah satu kota intelektual terpenting di Yaman. Meskipun pusat kekuasaan dinasti Rasuliyah berada di Zabit, pengaruh mereka meluas ke Hadramaut termasuk Tarim. Dinasti ini mendukung perkembangan keilmuan dan keagamaan di Tarim, termasuk pembangunan madrasah dan masjid. Dinasti Rasuliyah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hadramaut, yang memungkinkan Tarim berkembang sebagai pusat budaya dan keagamaan. Pada masa dinasti Rasuliyah, Tarim menjadi salah satu kota penting dalam jaringan perdagangan dan intelektual di dunia Islam. Dinasti ini mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk sistem irigasi dan bangunan keagamaan. Dinasti Rasuliyah juga dikenal sebagai pelindung seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Banyak karya sastra dan keagamaan yang dihasilkan pada masa ini, termasuk di Tarim. Dinasti Rasuliyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15 akibat konflik internal dan tekanan dari luar. Pada tahun 1454 Masehi, dinasti ini akhirnya digantikan oleh dinasti Tahiriyah. Meskipun dinasti Rasuliyah berakhir, warisan mereka dalam memajukan pendidikan dan keagamaan di Tarim tetap bertahan. Kota ini terus menjadi pusat keilmuan dan spiritual Islam hingga masa-masa berikutnya. Sejarawan Muslim seperti Al-Khazraji, penulis The Pearl Strings, A History of the Rasuli Dynasty of Yemen, dan Ibn al-Mujawir, penulis Tarikh al-Mustabsir, memberikan catatan penting tentang peran dinasti Rasuliyah dalam memajukan wilayah Yaman, termasuk Tarim. Mereka mencatat bahwa dinasti Rasuliyah tidak hanya berfokus pada kekuasaan politik, tetapi juga pada pengembangan budaya, pendidikan, dan keagamaan, yang membuat Tarim menjadi salah satu kota paling penting di wilayah tersebut. Kota Tarim pada masa dinasti Rasuliyah mengalami perkembangan signifikan sebagai pusat keilmuan, keagamaan, dan budaya. Dukungan dari dinasti Rasuliyah memungkinkan Tarim untuk mempertahankan perannya sebagai salah satu kota intelektual dan spiritual terkemuka di dunia Islam. Warisan ini terus bertahan bahkan setelah berakhirnya dinasti Rasuliyah.
menjadikan Tarim sebagai kota dengan sejarah yang panjang dan bermakna dalam peradaban Islam. Kota Tarim yang terletak di lembah Hadramaut, Yaman, memiliki sejarah panjang yang kaya dan beragam, termasuk pada masa dinasti Tahiriyah. Dinasti Tahiriyah adalah salah satu dinasti lokal yang memerintah di Yaman, khususnya di wilayah Hadramaut antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Meskipun dinasti Tahiriyah lebih dikenal karena pengaruhnya di wilayah barat Yaman, termasuk Zabid, mereka juga memiliki pengaruh di wilayah timur seperti Hadramaut, termasuk Tarim. Dinasti Tahiriyah yang berkuasa dari tahun 1454 hingga 1517 Masehi dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan agama. Mereka mendukung perkembangan Islam, termasuk di kota-kota seperti Tarim, yang sudah menjadi pusat keilmuan dan spiritual sejak masa sebelumnya. Tarim, sebagai salah satu kota penting di Hadramaut, menjadi tempat berkumpulnya ulama, sufi, dan cendekiawan muslim. Dinasti Tahiriyah memberikan dukungan politik dan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan keamanan kota ini. Tarim telah lama dikenal sebagai pusat pendidikan Islam, khususnya dalam bidang fikih, tasawuf, dan hadis. Pada masa dinasti Tahiriyah, kota ini terus berkembang sebagai tempat belajar dan penyebaran ilmu agama. Banyak ulama dari Tarim yang memiliki hubungan baik dengan penguasa Tahiriyah, dan mereka seringkali diundang untuk memberikan nasihat atau mengajar di wilayah-wilayah lain yang berada di bawah kekuasaan dinasti ini. Meskipun dinasti Tahiriyah berpusat di Zabid, mereka menjalin hubungan baik dengan pemimpin lokal di Hadramaut, termasuk di Tarim. Hubungan ini seringkali bersifat simbiosis, di mana penguasa Tahiriyah memberikan perlindungan, sementara ulama Tarim memberikan legitimasi keagamaan bagi kekuasaan mereka. Dinasti Tahiriyah akhirnya jatuh pada tahun 1517 Masehi setelah dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Namun, pengaruh mereka di wilayah Hadramaut, termasuk Tarim, tetap berlanjut melalui warisan keilmuan dan budaya yang mereka tinggalkan. Sejarawan Muslim seperti Al-Khazraji sering menyebutkan peran penting kota-kota seperti Tarim dalam perkembangan Islam di Yaman. Mereka mencatat bahwa Tarim adalah salah satu kota yang tetap makmur dan stabil selama masa kekuasaan dinasti Tahiriyah, berkat dukungan para penguasa dan peran ulamanya. Secara keseluruhan, Tarim pada masa dinasti Tahiriyah tetap menjadi kota yang penting dalam konteks keagamaan dan intelektual, meskipun pusat kekuasaan dinasti ini berada di wilayah lain di Yaman. Warisan keilmuan dan spiritual Tarim terus berlanjut bahkan setelah kejatuhan dinasti Tahiriyah. Kota Tarim yang terletak di lembah Hadramaut, Yaman, memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencakup berbagai periode, termasuk masa kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Menurut sejarawan Muslim, Tarim telah menjadi pusat keilmuan, budaya, dan perdagangan selama berabad-abad. Berikut adalah gambaran sejarah kota Tarim pada masa dinasti Utsmaniyah menurut perspektif sejarawan Muslim. Sebelum kedatangan dinasti Utsmaniyah, Tarim sudah dikenal sebagai kota penting dalam peradaban Islam, terutama sebagai pusat penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi banyak ulama, sufi, dan cendekiawan Muslim yang berpengaruh. Tarim juga dikenal sebagai kota yang melahirkan banyak mubalik yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, Afrika, dan wilayah lainnya. Dinasti Utsmaniyah adalah kekhalifahan Islam yang menguasai sebagian besar Timur Tengah, termasuk wilayah Yaman pada abad ke-16. Meskipun Tarim tidak secara langsung berada di bawah kendali penuh Utsmaniyah, pengaruh kekhalifahan ini terasa di wilayah tersebut. Pada abad ke-16, Utsmaniyah berusaha memperluas pengaruhnya ke Yaman, termasuk Hadramaut. Namun, kontrol mereka di wilayah ini seringkali tidak stabil karena perlawanan dari suku-suku lokal dan kekuatan politik lainnya. Selama masa Utsmaniyah, Tarim tetap mempertahankan perannya sebagai pusat keilmuan dan spiritual.
Banyak madrasah dan masjid didirikan atau diperluas selama periode ini. Ulama dari Tarim seringkali menjalin hubungan dengan ulama di wilayah Utsmaniyah, termasuk Istanbul, pusat kekhalifahan. Pertukaran ilmu dan budaya antara kedua wilayah ini memperkaya tradisi keilmuan Islam. Meskipun pengaruh politik Utsmaniyah di Tarim tidak dominan, beberapa aspek administrasi dan kebudayaan Utsmaniyah memengaruhi kehidupan di kota ini. Misalnya, sistem administrasi dan hukum Utsmaniyah kadang-kadang diadopsi atau diadaptasi oleh penguasa lokal. Arsitektur dan seni Utsmaniyah juga memengaruhi beberapa bangunan di Tarim. Meskipun gaya arsitektur lokal tetap dominan, wilayah Hadramaut termasuk Tarim seringkali mempertahankan otonomi mereka dari kekuasaan pusat Utsmaniyah. Suku-suku lokal dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam menjaga kemandirian wilayah ini. Perlawanan terhadap kontrol Utsmaniyah seringkali dipimpin oleh para ulama dan pemimpin lokal yang ingin mempertahankan tradisi dan otonomi mereka. Pada masa Utsmaniyah, Tarim terus menjadi kota yang penting bagi perkembangan Islam, khususnya dalam bidang tasawuf dan fikih. Banyak karya tulis dan ajaran ulama Tarim yang tersebar ke seluruh dunia Islam, termasuk wilayah Utsmaniyah. Kota ini juga menjadi tempat ziarah bagi banyak muslim yang ingin mempelajari Islam lebih dalam atau mencari berkah dari ulama dan wali yang dimakamkan di sana. Dengan melemahnya dinasti Utsmaniyah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pengaruh mereka di Yaman, termasuk Tarim, semakin berkurang. Wilayah ini kemudian menghadapi tantangan baru dengan munculnya kekuatan kolonial Eropa dan perubahan politik di Timur Tengah. Namun, warisan keilmuan dan spiritual Tarim tetap bertahan, bahkan setelah kejatuhan Utsmaniyah pada tahun 1922. Menurut sejarawan Muslim, kota Tarim pada masa dinasti Utsmaniyah tetap mempertahankan perannya sebagai pusat keilmuan dan spiritual Islam. Meskipun pengaruh politik Utsmaniyah di wilayah ini tidak selalu dominan, interaksi budaya dan keagamaan antara Tarim dan wilayah Utsmaniyah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah kota ini. Tarim terus menjadi simbol keilmuan dan keberlanjutan tradisi Islam hingga hari ini. Pada era modern, Tarim terus memainkan peran penting sebagai pusat keilmuan, spiritual, dan kebudayaan Islam. Berikut adalah gambaran sejarah panjang kota Tarim di era modern dalam versi Islam. Tarim dikenal sebagai salah satu kota paling penting dalam penyebaran ilmu Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Banyak ulama besar yang berasal dari Tarim atau belajar di sana. Di era modern, Tarim tetap menjadi tujuan bagi para penuntut ilmu dari seluruh dunia. Ribuan mahasiswa dari Asia, Afrika, dan Eropa datang untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, termasuk fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Institusi seperti Ribat Tarim, sebuah lembaga pendidikan Islam terkenal, terus beroperasi dan menarik minat pelajar internasional. Tarim memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, khususnya di Asia Tenggara, Afrika Timur, dan India. Banyak ulama dari Tarim yang berperan dalam dakwah dan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Di era modern, para keturunan Hadramaut, dikenal sebagai Habaib, dari Tarim terus aktif dalam dakwah dan pembangunan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Tarim juga dikenal sebagai pusat spiritualitas Islam, khususnya dalam tradisi tasawuf. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi banyak ulama sufi yang mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan Allah. Tarekat-tarekat sufi seperti Alawiyah yang berakar dari Tarim memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter spiritual masyarakat Muslim di berbagai negara. Di era modern, Tarim mengalami perkembangan dalam infrastruktur dan ekonomi, meskipun tetap mempertahankan karakter keislamannya. Banyak proyek pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan masjid. Namun, kota ini tetap menjaga tradisi dan warisan Islamnya, dengan arsitektur gas yang mencerminkan identitas keislaman. Seperti banyak kota lain di Yaman, Tarim menghadapi tantangan modern, termasuk konflik politik, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya.
Namun, masyarakat Tarim tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dan tradisi keilmuannya. Peran ulama dan tokoh masyarakat di Tarim sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah tantangan tersebut. Ulama dan tokoh dari Tarim terus memberikan kontribusi besar bagi dunia Islam. Mereka aktif dalam dialog antaragama, perdamaian, dan pembangunan umat. Banyak organisasi Islam internasional yang didirikan atau dipimpin oleh keturunan Hadramaut dari Tarim yang bekerja untuk memajukan pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah Islam. Kota Tarim di era modern tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat keilmuan, spiritualitas, dan kebudayaan Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Tarim terus menjadi simbol ketahanan dan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Warisan keilmuan dan spiritualitasnya tetap hidup dan relevan, menjadikan Tarim sebagai salah satu kota paling penting dalam sejarah Islam modern.